Industri otomotif Jepang memiliki identitas yang menjadi ciri khas kendaraannya dalam hal kualitas dan ketahanan di berbagai segmen. Dalam hal lalu lintas perkotaan, Jepang adalah negara yang mengutamakan pemanfaatan ruang di kota-kota utamanya. Kita tahu bahwa bus tingkat tidak hanya menarik perhatian karena proporsinya, namun juga mampu mengangkut lebih banyak penumpang dibandingkan bus tingkat konvensional yang mempengaruhi distribusi tempat duduk serta panjangnya. Model yang diakui di segmen tersebut di Asia diproduksi oleh Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation dan merupakan Mitsubishi Fuso Aero King yang secara aneh diapresiasi di luar negeri karena banyak penggemar bus yang menghargai penampilannya. Lalu, apakah Mitsubishi Fuso Aero King kedepannya bakal masuk pasar bus di Indonesia? Dengan adanya tol Trans Jawa, kemajuan transportasi layaknya bus kini, hampir semua pobus memiliki bus double decker. Tapi, apakah Mitsubishi Fuso Aero King double decker ini memenuhi standar spekulasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia? Mari kita simak videonya sampai habis. Mitsubishi Fuso bus double decker yang tak kalah mewah dengan bus Eropa seperti Mercedes-Benz, Volvo, dan Scania. Apa keunggulannya? Selama ini, Mitsubishi Fuso dikenal sebagai pabrikan yang gemar menghadirkan sasis bus kelas menengah dan bawah dengan harga yang ekonomis. Namun, rupanya Mitsubishi Fuso juga memiliki bus double decker yang mewah. Diberi nama Aero King, sasis bus double decker ini banyak beredar di negara asalnya, Jepang. Sasis premium tersebut mengisi segmen high-end atau kelas atas dengan sederet fitur canggih setara bus yang berasal dari negara-negara di Eropa. Mitsubishi Fuso Aero King sendiri bisa dibilang bukan produk terbaru karena sudah ada sejak tahun 1983. Bus ini membawa dimensi paling besar dan mesin paling bertenaga yang pernah ada. Sampai saat ini, belum ada keluarga Fuso Aero lain yang bisa menandingi atau bahkan lebih tinggi dari varian yang satu ini. Bus Mitsubishi Fuso Aero King generasi pertama mulai dijual pada tahun 1984 di masa-masa kejayaan transportasi bus di Jepang. Aero King memiliki kode PMO 515TA, namun ada juga versi 525TA, dan sejauh ini tercatat telah mengalami 4 kali pergantian model. Terakhir hadir pada tahun 2008, bus ini mencoba memenuhi permintaan untuk kebutuhan sektor pariwisata. Dari segi spesifikasi, Mitsubishi Fuso Aero King memiliki dimensi paling besar pada masanya, yaitu dengan ukuran panjang 12 meter, kemudian lebar 2,5 meter, dan tinggi 3,8 meter. Dimensinya sangat mirip dengan bodi Avante H8 yang ada di Indonesia. Bus ini juga menggunakan konfigurasi triple axle seperti kebanyakan bus double decker yang banyak beredar saat ini. Tambahan aksel di bagian belakang diberikan sehingga lebih kuat untuk menopang bobot bodi yang besar. Mitsubishi Fuso Aero King juga dilengkapi dengan teknologi independen suspension di bagian depan aksel yang tentunya akan membuat penumpang semakin nyaman, sedangkan dapur pacunya sendiri dibekali mesin diesel dengan konfigurasi V8. Kemudian generasi ketiga dan keempat Aero King menggunakan mesin yang berbeda, yaitu dengan kode 8 meter persegi 13, masih V8 yang sama, namun versi ini tanpa turbo dan mampu menghasilkan tenaga hingga 420 PS. Desain tampilan dari Aero King tentu sudah tidak asing lagi, bus double decker yang satu. Ini lampu depan dan belakangnya khas Fuso dan terlihat sama dengan bus besutan bodi mobil Trijaya Union di dekade 90-an. Bodinya terlihat bersih
tidak ada bagian krom, dan memberikan visibilitas yang baik bagi pengemudi. Hal yang sama terjadi di lantai 2, sederhana, modern, dan fungsional. Kendaraan ini memenuhi kebutuhan untuk mengangkut orang, menjamin ketahanan, sehingga memperpanjang umur komersialnya hingga tahun 2008. Mulai dijual pada tahun 1984 sebagai bus integral atau hanya sasis sepanjang 12 meter yang dilengkapi 3S dan suspensi depan independen. Mesin bekas 8 DC9 turbocharged V8, 380 PS atau 280 kW, digunakan antara tahun 1984 sampai tahun 1995 untuk model MU515 dan MU525TA. 8M21 3NAV8 420 PS atau 310 kW, 430 PS atau 320 kW, bekas antara tahun 1995 sampai tahun 2005 untuk MU612 dan 6M70T4L6 turbocharged 420 pixel ISK digunakan antara tahun 2008 sampai tahun 2010 untuk MU66JS. MODL tahun 1990 menghadirkan beberapa perubahan pada tampilan dan ukuran lampu depan plus tanda tujuan di bawah kaca depan. Ini memasukkan lampu kabut kuning di bumper yang tidak lurus. Meninggalkan ruang tengah untuk plat nomor. Velg aluminium roda di negara lain memberikan tampilan yang lebih baik tanpa perlu menggunakan dop atau penutup. Lampu depan berbentuk persegi panjang, ruang tujuan lebih luas, lampu kabut lebih terpisah, dan alas yang ditinggikan tempat plat nomor berada. Detail menarik lainnya yang terlihat di foto adalah sumbu pendukung arah ketiga. Di bagian dalam, anehnya, semua versi yang telah disebutkan mempertahankan pengurangan jumlah kursi untuk mencari kenyamanan bagi penumpang dalam konfigurasi semi tempat tidur. Di lantai pertama distribusinya hanya bisa berupa 4 kursi individu atau 62 kursi bersama, dan sisanya sendiri. Di lantai 2 hal serupa terjadi dengan baris ganda dan 1 baris. Baik dengan beberapa spekulasi Mitsubishi Aero King yang sudah diulas, seharusnya bus ini lulus uji spekulasi Indonesia. Jikalau sasis bus ini masuk ke dalam pasar bus Indonesia, PO bus apa yang cocok pakai duluan ya? Tulis di kolom komentar. Terima kasih.